sebagai seorang strategik itu ya memang nggak boleh melulu memikirkan yang hari ini. Nah, karena kinerja jangka pendek doang. Ya berarti harus diluangkan waktunya bagi para manajemen nih, yang mulai dari middle management, diluangkan waktunya membuat strategic plan tadi, membuat action plan untuk tahun depan, gitu kan. Sembari mengejar ketertinggalan kita di tahun ini gitu ya. Diblok lah waktunya kapan yang kita harus membicarakan strategik. Nggak bisa raker itu sprint ya, dia harus maraton, bertahap. Karena ya kalau terlambat nanti akan mundur terus nanti pelaksanaannya gitu kan. Karena pelaksanaan itu yang ideal mentok gitu kan di kuartal 4 sampai Januari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah. Zpreneurs, sudah berapa persen target pencapaian perusahaan Anda di tahun 2025 ini? Bagaimana dengan tahun 2026? Apakah ada di antara Anda yang mungkin merasa dilema untuk menetapkan target tahun 2026? Karena tahun 2025 lalu masih belum tercapai, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya ini kesulitan untuk mencapainya. Apakah perlu tahun 2026 ini ditetapkan target? Atau merasa sia-sia untuk menetapkan target. Misalkan pun diputuskan untuk ditetapkan targetnya, apakah harus dinaikkan dari tahun sebelumnya, padahal tahun sebelumnya juga belum tercapai, atau justru diturunkan, tapi takut dari segi tim nanti kurang termotivasi ketika targetnya diturunkan. Nah, untuk para Zpreneurs yang merasakan hal tersebut, podcast kali ini insya Allah menarik untuk Anda ikuti, karena kita masih membahas topik mengenai meraih rekor pencapaian di tahun 2026. Yang mana di episode yang lalu kita membahas melalui sudut pandang STM. Pertemuan kali ini kita akan membahas melalui sudut pandang strategic planning dan juga financial planning. Alhamdulillah sudah bersama kita founder dan juga CEO dari Zira Consulting, Pak Ido Wiba. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat, aman, semangat. Masya Allah, tambah aman sekarang. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini kita akan bahas hal yang apa Pak? Penting ya? Ya, siap. Dan mungkin menjadi dilema beberapa pengusaha Pak. Ya. Mungkin kita awali ya Pak, dengan tadi sempat kami sampaikan kalau mungkin di antara para pengusaha muslim ada yang merasakan nih sering tidak tercapai targetnya. Nah, bagaimana ini Pak kita memandang seperti ini? Apakah ini sesuatu yang sudah biasa? Kita bisa anggap ini biasa saja atau ini perlu perhatian khusus Pak ketika sudah jadi budaya nih di perusahaan. Siap, Masya Allah. Sudah biasa seperti itu, target gak tercapai. Masya Allah. Betul Pak Ido. Baik, barakallahu fikum. Ya, jadi yang pertama memang harus analisa dulu ya. Dari sebab atau akar masalah mengapa target-target di tahun tersebut tidak tercapai kan gitu ya. Nah, ya tentunya ini juga tidak sebatas pada target omset harusnya. Ya kan ada juga hal-hal yang kuantitas ya. Kalau omset berarti kan mengenai kuantitas ya. Yang hal yang bisa dihitung, kuantitas. Ya hal yang bisa dihitung. Jadi hal-hal lain yang bisa dihitung. Misalkan juga target dari sisi misalkan saja salah satunya adalah jumlah karyawan itu ya. Pertumbuhan jumlah karyawan itu kan juga bisa dihitung ya. Jadi hal-hal yang kuantitas juga seharusnya kita ada target juga gitu kan. Tapi kan kalau di umumnya kalau kita bicara target itu memang yang ada di pikiran kita langsung omset gitu kan. Padahal target-target di sebuah perusahaan ya termasuk di Zira Consulting itu tidak hanya itu kan, tidak hanya omset. Ada hal-hal yang lain yang bersifat kuantitas yang lain yang harusnya kita juga targetkan. Sebagaimana yang selalu kita sampaikan ya, kalau di Zira Consulting kita punya ada keahlian di 5 pilar ya. Manajemen, di penjualan itu tadi target omset, di pemasaran bisa juga dari target yang kuantitas seperti follower, subscriber gitu ya. Di media sosial ya itu kan juga bentuk target pemasaran gitu ya. Kemudian di antaranya ya sedikit di antaranya gitu kan. Kemudian di sisi SDM tadi yang saya sampaikan bisa jadi juga dari sisi jumlah karyawan gitu kan. Pertumbuhan jumlah karyawan kita misalkan sekarang 100, tahun depan jadi 200 misalkan. Kemudian kalau di sisi keuangan ya ada juga rasio-rasio ya. Kesehatan keuangan yang juga berupa angka ya, kuantitas seperti net profit margin kita butuh berapa gitu kan targetnya gitu ya. Kemudian dari sisi operasional ya bisa juga ada target seperti produktivitas. Ya, produktivitas yang juga itu bentuknya angka. Ya. Kembali tadi ya, kita harus tahu gitu kan akar masalah. Ya.
sebelum sebuah akar masalah. Ada lagi target yang berupa quality. Ya, kualitas ya kan. Tidak seharusnya pada saat kita bicara target, kalau kita sudah mempunyai mindset sebuah perusahaan ya kan, korporasi, perusahaan lah, itu harusnya juga nggak hanya bahas tentang kuantitas tapi juga tentang kualitas yang bersifat intangible gitu ya. Ya memang hal-hal intangible ini tentunya tidak mudah untuk diukur. Ya contohnya seperti brand equity ya, nilai brand ya kan, itu memang harus disurvei ya, ada lakukan survei. Intinya harusnya juga ada hal-hal yang bersifat intangible. Ya, jadi pertumbuhan intangible asset misalkan itu juga dimasukkan target harusnya. Ya, contoh kalau di perusahaan kita industri jasa itu ada hal-hal intangible seperti nilai dari konsep yang sudah kita buat gitu ya. Seperti kita punya jada transfer formula gitu kan. Itu kan bisa dinilaikan ya dengan, kalau yang objektif itu kepada kurator ya, seperti KJPP ya gitu kan, menilaikan itu gitu kan. Jadi itu juga bisa jadi hal-hal yang tangible diukur secara kuantiti tapi itu bersifat kualitas kan gitu kan. Ya seperti juga standar ISO ya, kita punya target kualitas dengan dibuktikan sertifikasi. Ya tentunya yang selalu kita sampaikan, sertifikasi ini bukan hanya untuk memenuhi proyek kan gitu ya. Tapi ya syarat proyek, tapi memang kita pengen hal ini terimplementasi. Ya kan memang itu semangatnya ya, harusnya kualitas kita harus kita perbaiki terus ya dari sisi apapun itu yang berkaitan dengan bisnis kita. Nah itu sih kalau bicara target memang luang lingkupnya sangat luas ya, nggak hanya target. Jadi kalau kita masih persepsinya sempit target, ini berarti harus ada perpindahan lah, shifting pola pikir ya, shifting mindset, perpindahan kuadran, jangan lagi hanya berkutat pada itu. Ya sehingga efeknya ya sebagaimana kalau kita kaitkan dengan ziyadah fase bisnis ya, itu efeknya adalah kelayakan dari struktur bisnisnya itu akan menjadi lemah. Karena fokusnya hanya satu titik doang, satu angka aja, bahkan kuantiti saja, satu pula omset saja gitu kan, itu sih. Nah maka tadi mengenai membahas tentang tidak tercapai target ya, yang pertama kita harus tahu sebabnya dulu, akar masalahnya dulu. Ini yang pertama kemungkinan ya, kita pakai asumsi ya, karena ini yang biasanya terjadi gitu kan. Yang pertama mungkin tidak tepat dalam setting target. Ya, tidak tepat dalam memprediksi ya pertumbuhan. Nah, itu kan bisa jadi dari mulai rencananya saja sudah tidak tepat. Karena kalau merencanakan sesuatu ya, atau merencanakan apa yang harus kita capai di tahun selanjutnya ya di rapat kerja itu kan, perencanaan itu harus melihat data kan gitu ya. Nah, data yang dipakai harusnya data historical yang bisa kita pakai. Kemudian tadi juga kita bahas ya data prediksi. Ya asumsi-asumsi yang memang ada datanya, ada risetnya gitu. Ya contoh data prediksi itu kan misalkan salah satu data yang kita bisa pakai itu dari BPS kan, secara pertumbuhan ekonomi makro ya di Indonesia itu kan biasanya sudah ada prediksinya. Tahun depan akan bertumbuh sekian. Atau data industri. Ya industri fashion tahun depan ada dari asosiasi-asosiasi atau dari konsultan-konsultan yang mengeluarkan riset-riset ya secara gratis ya untuk maslahat gitu. Nah itu juga bisa kita pakai kan gitu ya. Jadi kan pertama data historical yang biasanya dari internal juga ada, dari historical berarti kan kalau misalkan bicara target omset atau ya target omset gitu ya, berarti pencapaian sebelumnya seperti apa. Kalau mau lebih bagus kan pakai data 5 tahun ke belakang, historical 5 tahun ke belakang. Berarti kalau untuk 2026 kita pakai 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. Ya itu baru kita akan analisa misalkan omsetnya seperti apa, pertumbuhannya tidak hanya pertumbuhan secara linear ya, secara linear, kemudian secara average, kemudian secara compound ya, compound atau CAGR itu kan juga harus kita lihat gitu. Nah kemudian baru data prediksi. Ya data prediksi kalau omset berarti kan berkaitan dengan pertumbuhan pasar ya, nilai pasar. Ya kalau nilai pasarnya di tahun 2025 ini ya juga dipakai 5 tahun ke belakang bisa. Tapi contohnya misalkan 1 tahun 2025 ini nilai pasar fashion misalkan, industri fashion nilainya misalkan 5.000 triliun. Biasanya ada prediksi tuh kalau mau akhir tahun ya. Nah pertumbuhan tahun depan berapa persen, misalkan 18%, berarti nanti naiknya berapa, atau 20% biar gampang hitung ya, berarti naiknya 6.000 triliun. Nah saat ini kita mencapai omset berapa dari pasar itu kan gitu ya.
bisa juga kita samakan ya jadi gini, pertumbuhan historical kita misalkan kalau di Zero Consulting kita mengalami CAGR 65% ya. CAGR kita 65 kalau enggak 62 saya lupa. Ya sekitar 60 lah ya kan dalam 5 tahun terakhir ini. Ya berarti jika pertumbuhan pasarnya 20%, ya bisa jadi kita 60 tambah 20 ya 80, berarti bisa jadi kita ambil tengah-tengah 40. Bisa. Atau kita pakai CAGR kita sendiri yang internal ya, berarti 60 gitu kan. Karena masih jauh dari pasar 5.000 triliun, kita masih dapat 100 miliar misalnya gitu ya. Berarti masih ada peluang-peluang pasar yang bisa kita ambil. Jadi ya udah kita pakai CAGR 65. Tapi kalau secara linear bisa nggak? Bisa juga. Linear itu kan rata-rata. Nah, CAGR biasanya lebih rendah daripada rata-ratanya. Ya, seingat saya kalau di Zero Consulting mungkin sekitar 80% rata-ratanya pertumbuhannya. Ya udah kita pakai 80 atau range ya. Ya berarti kita menetapkan 60 tambah 80 itu berapa? 140, berarti 70 kan di tengah-tengahnya. Average lah maksud saya, bukan range, average. Ya. Meskipun nanti kita juga akan menggunakan skenario kan gitu ya. Bisa jadi kan ada yang skenario optimis, ada yang moderat, ada yang konservatif kan gitu. Ya itu yang tadi yang saya bilang range. Ya, berarti kan bisa kita pakai range di antara 60, 70 dan 80. Ya kan kalau tadi data dari Zero Consulting misalkan gitu. Nah, itu yang pertama. Berarti kenapa tidak tercapai? Bisa jadi kita belum akurat mengolah data. Ya kan belum akurat mengolah data. Ya. Kemudian bisa juga ya bukan dari planningnya. Oh kita udah akurat kok mengolah datanya. Ya. Tetapi dalam memutuskan ya kan. Ya, memutuskannya kurang menggunakan data sebagai dasarnya misalkan. Ya bisa jadi. Ya karena apa? Ada faktor yang lain yang dipertimbangkan ya sehingga akhirnya kita settingnya pertumbuhannya melebihi dari data itu semua. Nah, bisa jadi kan? Kalau kita linear 80%, CAGR-nya 60%, di tengah-tengahnya 70% gitu ya. Data pertumbuhan pasar akan 20% meskipun kita jaraknya jauh dan seterusnya. Kita pakai kayaknya tahun depan kita 200% kayak. Bisa juga. Ya kan? Bisa juga. Nah, intinya ada dasarnya, pasti ada alasan lain kan yang dipertimbangkan. Ya, sehingga yang dipertimbangkan mungkin karena akan menambah resource atau akan memasukkan investor dan seterusnya. Nah kan how to-nya nanti setelah mempertimbangkan sesuatu gitu ya. Mempertimbangkan dari sisi yang lain gitu. Ya berarti kan tadi menyebabkan hal tersebut akhirnya perencanaannya tidak akurat. Ya tidak akurat. Itu dulu. Perencanaannya tidak akurat sehingga akhirnya kejadiannya ya tidak tercapai gitu kan. Karena salah menentukan target. Betul. Yang sering kita dengar kan target tidak tercapai karena menyalahkannya pasar nih Pak. Iya. Pasarnya lesu. Betul. Malah kalau dari tadi ya pendekatan strategic planning bisa jadi targetnya yang salah menetapkannya. Betul. Betul. Nah, ya ini saya juga sering sampaikan ya kan banyak teman-teman ini langsung menjudge sesuatu tanpa lihat data gitu kan. Tanpa melihat fakta. Saya sampaikan begini. Ya kita pernah diskusi ya dengan seorang klien kita ya. Beliau mengalami penurunan omset lah ya dari yang sebulannya sekitar 3 miliar 4 miliar ya sebulannya ya 3 miliar 4 miliar atau setahun 30 sampai 40 miliar menjadi sebulannya cuma sekitar 1 sampai 1,5 miliar. Ya. Dan setengahnya ya kan. Berarti setahun berarti sekitar berapa 15 sampai 20 miliar lah gitulah ya. Beliau ya sama yang disampaikan selalu dari tahun ya 10 tahun lalu lah ya yang saya dengar ya, yang saya ingat ya seperti itu ya, pasti menyalahkan pasar tadi kata antum tadi ya. Nah ini pasarnya sepi sih memang Pak. Prinsipal juga sepi karena beliau retail ya, retail distribution ya, retail and distribution lah, sebuah produk gitu. Pasarnya sepi Pak ya kalau bahasa itu mas saya udah ribuan kali mendengar itu ya, bahkan mungkin jutaan kali mendengar itu. Saya bilang, yo nggak langsung seperti itu, saya bilang. Nah selalu saya tanya dan sering mungkin kita sampaikan ya kalau teman-teman. Ya, Zipreneurs, Bapak Ibu pengusaha Muslim melihat YouTube kita ya, video-video kita ya sebelum-sebelumnya, nggak seperti itu caranya menganalisanya. Ya, selalu saya tanya, bisa nggak Bapak menanyakan pada prinsipal? Ya, karena dia hanya punya satu prinsipal yang perjuangannya terbesar bahkan menguasai di atas 80% gitu kan.
Ya saya tanya, bisa nggak tahu mau nggak mereka buka datanya pencapaian omset mereka di 1 bulan aja deh, ya di wilayah klien kita itu, ya beliau ya. Oh bisa Pak, langsung tahu, saya sudah tanya. Oh iya berapa ya kan? Nah ternyata sebulan pasarnya di wilayah tersebut yang beliau memang menjadi wilayah penjualan mereka itu 20 miliar sebulannya. Itu tercapai real fakta dari data prinsipal. Dan trennya naik? Enggak, memang turun. Oh, memang turun. Trennya turun. Nah, memang turun. Targetnya itu 60 kalau nggak salah. Ya, prinsipal ini sebulan biasanya 60 kalau nggak salah. Saya lupa 40 atau 60. Nah, ini kan separuhnya dapatnya. Sepertiga sampai separuh ya. 30% sampai 50%. Kalau 40 berarti 50%. Kalau 60 berarti 30% kan gitu ya, sekitar itu. Memang turun. Tapi kan saya kembalikan loh, pasarnya 20%. Nah, kita dapat berapa? 1,5 lah, kan masih jauh. 20 miliar maksudnya. 20 miliar ya kan, Afwan. 20 miliar. Tapi klien kita masih dapat 1,5. Ya, berarti masih ada pasar yang bisa kita ambil kan itu. Ya, berarti apa? Kita belum penguasa pasar. Ya agak repot itu, yang punya tantangan agak besar itu kalau sudah penguasa pasar. Ya, kalau dalam teori keuangan kalau nggak saya salah ingat ya, itu kan penguasa pasar dalam 40% penguasaan pasarnya. Kalau 20 miliar berarti dia sudah menguasai 8 miliar. Itu sulit bertemunya. Bahkan mungkin cenderung turun gitu kan. Ya. Nah, ini masih jauh dari penguasaan pasar. Dari menguasai pasar 1,5 masih ada sisa pasar 18,5 yang tentunya yang terjual di perusahaan lain kan gitu ya. Ya berarti kita masih bisa bertumbuh. Bahkan kembali ke yang lalu 3 miliar. Ya 4 miliar lu kan pasarnya masih 20 miliar. Kita masih ngambil 4 miliar. Berarti kan cuma 5% ya. Betul ya 5%. Kalau 10%-nya berapa? 2 miliar. 20%. Ya pasar yang kita ambil, maka kita akan kembali omset seperti tahun kemarin. Nah berarti apa masalahnya? Masalahnya keunggulan kompetitifnya nggak dibangun. Masalahnya gaya pedagang. Iya kan? Yang saya tadi bilang, masalahnya intangible asetnya nggak dibangun. Ya, nama brandnya nggak dikembangkan. Ya kan? Sisi-sisi intangible-nya nggak dibangun. Kualitas SDM-nya juga nggak ditumbuhkan. Ya, dengan tidak ada training, dengan tidak ada career path dan seterusnya lah. Ya, banyak hal-hal yang intangible yang harus kita tumbuhkan di perusahaan kita. Sehingga nggak melulu akhirnya pasar turun kita ikut turun. Nah, itu yang saya bilang lah, berarti kita nggak bisa ambil peluang. Berarti daya saing kita gitu-gitu aja. Berarti orang memilih kita karena harga. Sedangkan barang kita ini barang prinsipal. Ya, barang yang nggak bisa kita perjuangkan nilai intangible-nya. Yang kita bisa perjuangkan nama toko kita, karena berarti retail yang distribusi gitu kan. Bagaimana caranya pasar 20M itu lebih banyak di atas izin Allah Ta'ala, lebih banyak belanja ke kita kan gitu. Ya memang nggak bisa 100%, sunatullahnya nggak mungkin 100% di mana-mana. Tapi kan paling nggak kita menjadi pemimpin pasar. Lah itu yang kita harapkan, yang kita punya tujuan mendampingi perusahaan muslim ini kan untuk menguasai pasar. Ya kan gitu ya, dengan cara hal-hal memperbaiki fundamental bisnis dan tentunya terutama fundamental manajemen. Nah itu sih kalau menyalakan ya akhirnya. Dan ini harusnya banyak ditentukan ketika tadi ya penetapan target. Yes. Karena targetnya jangan hanya omset tadi ya, banyak. Intangible aset dan sebagainya. Betul. Nah selanjutnya biasanya sebab yang kedua adalah memang how to-nya tadi tidak tepat. Ya. Strategi mencapainya itu kurang tepat. Ya, enggak efektif lah, ya kan? Mencapai target. Ya, mencapai target. Cara mencapai how to-nya kan berarti strateginya. Nanti juga ada action plan-nya. Jadi strategic plan and action plan-nya kita bahas strategic plan dulu. Strategic plan-nya kurang tepat. Ya, bisa jadi salah satunya adalah hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya di tahun sebelumnya itu berhasil tidak diulangi. Ya, dilupakan, ditinggalkan. Terus gitu. Cari cara baru yang belum terbukti. Ya kan, harusnya kita melakukan yang sudah terbukti dulu. Ya kan. Misalkan begini, ya salah satu contohnya. Jika waktu kemarin kita bisa mendekati target ya, misalkan atau yang mudah kita mendekati pencapaian target itulah produk A. Ya udah di tahun ini harusnya jadi prioritas produk A. Ya kan begitu.
cari secara strategi penjualannya, ya kan? Harus seperti itu. Ya baru nanti apalagi ya kan? Baru nanti ada inovasi. Ya karena harus ada pertumbuhan yang kita butuhkan. Ya kan gitu kan. Produk A-nya pun harus ditumbuhkan. Misalkan kalau sekarang nilai produk A dari target 100 miliar tadi supaya mudah ya. Itu nilainya sudah bisa menguasai misalkan 50% omset sebelumnya, misalkan 50 miliar. Ya meskipun sebelumnya targetnya misalkan 80 miliar ya. Sudah mencapai anggaplah 40 miliar ya, 50% 40 miliar, dan pencapaian tahun ini tidak sampai sih, misalkan hanya 60 miliar gitu ya. Yang 40 miliar produk A, ya berarti kan kita perjuangkan minimal kalaupun tidak ada pertumbuhan produk tersebut kan nilainya ya asumsinya akan menguasai 50% omset lagi, berarti 50 miliar kan tercapai. Ya kan? Dengan itu di penjualannya, dengan pemasaran yang sama misalkan. Ya, strategi pemasaran yang sudah berhasil juga kita gunakan lagi. Ini masih lingkup perencanaannya Pak ya? Ya masih lingkup perencanaannya. Nah, belum eksekusinya. Belum. Masih di perencanaan strategiknya, how to-nya nih. Ya kan? Dari how to-nya sudah tidak tepat. Kan begitu kan? Nah, ini akar masalahnya. Nah, kemudian ya dari 5 pilar tadi ya, strategiknya seperti apa. Nah, kemudian baru nanti action plan-nya. Ya sama juga bisa jadi tidak tepat. Hal-hal yang sudah kita lakukan sukses ternyata nggak diulangin. Banyak ditinggalkan, nyari-nyari yang baru lagi kan gitu ya. Karena strateginya baru, action plan-nya juga jadi baru kan gitu ya. Nah ini juga kadang masalah di situ ya. Jadi harusnya business as usual ini kita tetap jalankan. Kemudian harus ada memang improve and development. Improve itu berarti memperbaiki yang sudah ada, strategic plan, action plan yang sudah ada. Development berarti kita ada hal-hal baru yang memang kita lakukan. Ya untuk mengadopsi atau apa? Kan ada pertumbuhan tadi ya. Untuk mencapai pertumbuhan itu, ya kita kan seharusnya tidak hanya bisnis as usual gitu kan. Mengandalkan yang mengandalkan yang biasanya. Harus ada improvement dari yang biasanya kita improve. Ya apa yang sudah baik kita lakukan, tetap apa yang kita lakukan sudah baik itu kita improve supaya lebih baik. Kemudian apa yang belum kita lakukan. Ya sebagaimana Jada transfer formula ya. Rumusnya kan cuma ditambahkan atau diganti. Ya, yang enggak efektif ya dibuang. Ya jangan lagi dilakukan kalau memang ini sudah biayanya besar, effortnya besar, dampaknya kecil. Ya, buat apa? Ya udah hilangin. Ya jangan dipaksakan gitu. Ya kan apalagi sudah satu siklus 1 tahun bisnis ya. Kalau belum satu siklus satu bisnis memang belum, biasanya kalau kita belum bisa menyimpulkan. Ya, tapi kalau sudah dilakukan sepanjang tahun ya. Karena kata ulama juga siklus bisnis itu kan 1 tahun ya. Makanya kalau kerjasama itu minimal 1 tahun supaya bagi hasilnya itu memang sudah sesuai siklus bisnisnya. Karena bisa jadi di bulan pertama rugi, bulan 2 rugi, 3 rugi, bulan ke-8 rugi, bulan 9 ternyata untung. Nah, padahal sirkanya hanya 8 bulan. Ya, dampaknya baru bulan 9. Kan kita nggak tahu, makanya ulama menyampaikan ya kalau di buku fikih muamalah ya, Jalil Mustaqni itu mengatakan ya siklus bisnis 1 tahun. Ya, begitu pula ya di accounting kan 1 tahun ya, bisa jadi itu dari Islam ya. Nah, maka tadi kalau kita sudah 1 tahun melakukan sesuatu yang tidak efektif, effortnya besar, biayanya besar, dampaknya kecil, ya itu kita hilangkan. Ya jadi dari strategic plan dan action plan ini juga harus tepat, kan? Bisa insya Allah ya efektif dan efisien mencapai pertumbuhan yang kita inginkan. Ya gitu ya. Nah kemudian yang lain lagi, sebab akar masalahnya ini baru di sisi pelaksanaannya, ya implementasinya. Nah ini juga kadang ya mengalami kendala ya atau pelaksanaan dari planning tadi. Ya. Tapi sebelumnya Pak, masuk ke pelaksanaannya, masih ke perencanaan Pak. Iya. Ini berarti perencanaan ini ditetapkan biasanya ada raker seperti itu Pak. Betul, rapat kerja. Diputuskan di situ. Ini biasa dilakukannya kapan Pak? Apakah di akhir tahun sebelum menginjak tahun sebelumnya atau di awal tahun berikutnya? Ya. Atau seperti apa Pak? Baik, kalau best practice-nya ya memang biasanya sudah mulai dipikirkan ya atau di progres itu di kuartal keempat. Ya. Di progres itu seperti apa? Di progres itu mulai disusun rencananya.
sudah mulai dibicarakan di internal divisinya gitu. Ya di internal unit kerjanya. Setiap divisi dulu. Setiap divisi dulu. Ya penjualan, pemasaran, operasional SDM dan seterusnya tadi. Sudah mulai direncanakan. Ya sudah mulai dibicarakan nih. Ya, program tahun depan apa? Ya minimal di kuartal 4. Berarti kuartal 4 kan di Oktober, November, Desember kan gitu ya. Itu sudah ya memang harus, karena ini buat 1 tahun kan nggak mungkin kerjakannya cuma seminggu kan gitu ya. Sepekan lah. Ini kan memang minimal ya 3 bulan itu. Ya 3 bulan itu kita susun rencana kita ya untuk tahun depan. Meskipun belum ada angka targetnya. Ya, jadi di divisi tersebut tadi paling enggak apa yang sudah lakukan kita improve kan gitu. Apa yang enggak kita sudah lakukan enggak efektif kita hilangin. Ya. Terus kira-kira apa yang baru? Meskipun kan belum muncul angka, biasanya kan patokan utamanya adalah one trust number-nya adalah target omset gitu ya. Ya kan biasanya gitu, baru nanti akan menurun pada yang lain gitu. Sehingga akan dianggarkan biayanya, ya kan, sehingga akan ditargetkan profitnya kan gitu kan. Nah, baru akan ada penentuan activity gitu kan, action plan-nya. Nah, tapi kalau strategic plan kan bisa sudah dibicarakan. Ya, beserta sedikit action plan-nya, apalagi yang sudah pernah kita lakukan. Improvisasinya apa? Ya, tim development memang diinginkan oleh divisi tersebut apa? Ya, misalkan di penjualan, kita memang harus meluncurkan produk baru lagi nih, ya kan? New produknya kita luncurkan karena memang kita punya strategi untuk bisa terus seperti kurva ice gitu ya, turun nanti naik lagi gitu kan? Memang dengan menunjukkan produk baru. Ya, tapi kalau kemarin kita ada 2, kita tahun depan 1 deh, gitu kan? Misalkan lah, ya seperti itu. Jadi sudah dibicarakan 3 bulan itu, sehingga nanti waktu disinkronisasi ya di alignment semua divisinya itu sudah lebih mudah ya, karena raker juga akan terbatas ya. Biasanya sih kalau best practice-nya 3-5 hari lah. Ya bahkan ada kalau baru mulai 2 lah. 2 hari sampai mentok itu udah lalu lama sih. Ya misalnya 2-3 hari itu sudah harus diputuskan ya. Jadi sudah buah dokumen lah. 2-3 hari ya. Normalnya. Ada ukurannya Pak, misalkan tadi bahkan ada yang sampai 5 hari itu seperti apa? Ya, kalau memang divisinya banyak, ya fungsionalnya banyak, ya kadang kan di perusahaan-perusahaan yang sudah kompleks ya, sudah omsetnya misalkan ratusan miliar, itu kan perusahaan besar lah, itu kan memang alignmentnya nggak mudah, ya kan, jadi makanya harus ada praraker juga itu, ya di 5 hari itu baru di alignment semua kan gitu ya. Baru dia akan teralignment, karena kalau belum tahu informasi ini, satu missing information satu divisi aja kan bahaya juga. Ya belum disinkronisasi, belum di alignment, di alignment itu apa sih? Diselaraskan untuk mencapai tujuan-tujuan kita itu yang di tahun depan itu. Jadi semuanya harus tersampaikan. Ya mulai dari sisi laporan performa ya dari setiap fungsional atau unit kerjanya, ya baru nanti perencanaannya kan gitu ya, yang tentu akan ditentukan manajemen, angka-angka pertumbuhannya yang berupa kuantitas, kemudian angka-angka atau hal-hal yang berupa kualitas itu kan memang sebelum raker diadakan sudah ditentukan, sehingga mereka akan merevisi dulu kan, ya meskipun nggak banyak revisinya pada saat angka sudah ditentukan. Berarti setiap divisi tadi merencanakan tanpa angka. Tanpa angka dulu. Berarti bentuknya apa Pak? Bentuknya tadi strategic plan, action plan, ya, improvement ataupun development, ya. Gitu. Kemudian laporan performa kan harus disusun tuh. Laporan. Ya, laporan performa yang lalu kan historical berarti. Historical. Nah, disusun. Kemudian plan ke depan. Tanpa angka dulu. Setiap divisi kemudian di raker itu untuk menyatukan gitu ya. Betul. Ya, sebelum raker pasti ada angkanya dari manajemen kan. Inilah pertumbuhan yang kita inginkan tahun depan. Ya, tadi patokannya bisa target omset. Nanti tapi itu sudah mendapatkan laporan historical. Manajemen sudah mendapatkan laporan historical dari setiap divisi. Iya kan. Pasti ada apa? Enggak semua, maksudnya gini. Kan laporan historical lagi dibikin. Ya manajemen pun juga maksudnya menganalisa sendiri ya. Menganalisa sendiri tentang historical. Ya mungkin biasanya sebatas angka pertumbuhan target omset. Ya, dan profit ya top line dan bottom line lah yang kita minta itu kan dari manajemen.
Nah baru nanti kan tengahnya ini kan pemasarannya bagaimana, penjualan bagaimana, SDM bagaimana, operasional bagaimana, itu kan baru yang akan dibikin ya dan diputuskan di raker. Nah kalau yang atas dan tengah ini kan ya tadi data-datanya kan historical, ya CAGR dan seterusnya yang tadi saya sampaikan ya makroekonomi sebenarnya prediksi ke depan itu kan. Tapi kalau kita pasarnya besar ribuan triliun, kita masih 100 miliar ya kayaknya makro ya nggak terlalu ngaruh juga gitu kan. Ya karena ya tadi kita masih kecil sih. Jadi kan adapun terkoreksi pasarnya misalkan 10% aja. Kan masih ada pasar 4.500 triliun gitu. Ya kan? Kita aja 1 triliun aja 4.500 kan kecil. Ya jadi ya nggak terlalu ngefek juga sebenarnya. Dampaknya apa ya nggak terlalu. Ya berarti kan lebih cenderung ke internal toh. Ya kan? Karena kita kecil. Pertumbuhannya sangat-sangat 100% pun jika memang diputuskan tadi meskipun di luar CAGR ya. Memang mau diusahakan. Ya kalau secara data pasar bisa toh. Ya cuman tadi resource-nya kan gitu ya. Kembali pada resource, kepada yang sudah terjadi. Ya harus tak lain kan caranya. Kalau biasa CAGR-nya 60% kita tumbuhkan 100% aja. Berarti kan ada 40% yang harus kita mitigasi risikonya. Ya kan harus kita atasi masalahnya gitu kan. Ya kayak gitu ya. Nah itu kan harus dipertimbangkan. Nah maka angka itu tentu ada alasannya. Nah itu kan sebagai patokan membuat perencanaan. Tapi kan nanti keputusannya pasti nanti setelah raker. Oleh manajemen. Ya oleh manajemen. All divisi manajemen kan ikut. Ya top manajemen, middle manajemen ikut memutuskan. Ya misalkan pertumbuhan 100% nih. Ya memang ada gap 40% dari CAGR. Ya ternyata deal-dealannya ya bahasanya 70% kan gitu ya misalkan. Ya lebih tinggi 10% dari CAGR misalkan seperti itu. Oh jadi ada dampak juga dari persentase dari setiap divisi tadi bisa mempengaruhi juga keputusan. Betul. Karena ini Pak, image-nya raker ini membosankan. Karena dianggap formalitas sebenarnya yang memutuskan ya manajemen. Yang lain di setiap setiap tim itu ya cuma formalitas aja, nanti sama aja yang memutuskan manajemen. Seperti apa Pak? Ya bahkan jarang yang raker juga. Ya kalau sudah biasa rapat kerja tentunya unit-unit kerjanya kemudian manajemen yang lain juga harus didengarkan kan gitu ya. Ya sebenarnya kita tadi bagaimana meeting efektif tuh ya. Shifting head tadi kan memang harus kita perhatikan datanya, perhatikan ide-idenya gitu kan, apa perasaannya, apa tadi juga kritik sarannya gitu kan, kritik-kritiknya gitu kan. Kita harus perhatikan gitu kan. Data tadi ya. Ya data yang pertama, kemudian perasaannya, kemudian kritiknya, ya kritik yang konstruktif ya, kemudian saran idenya kan gitu ya. Beda dengan kritik dan saran kan. Nah itu kan harus kita perhatikan, baru nanti kita simpulkan kan gitu ya. Menyimpulkan itu termasuk dalam artian memutuskan ya dari pertimbangan sudut pandang, semua sudut pandang gitu kan. Karena kalau seperti saya ya melihatnya holistik. Ya, holistik helikopter view gitu kan. Sehingga cenderung pada generalis gitu kan, generalis. Tapi kan data detail itu kan enggak sedetail yang di divisinya kan gitu kan. Ya. Kemudian penguasaan secara keilmuannya gitu kan. Ya karena kalau contoh begini, dia ahli di keuangan, itu memang sulit untuk mengomentari perihal SDM. Ya sulit, nggak nyambung gitu. Ya meskipun senior, ya meskipun pernah saya dulu Pak jadi manajer, tapi lamanya di keuangan, itu sulit seharusnya dia memahami itu. Ya kecuali seperti saya orang generalis. Tapi kan mahamnya kan cuma permukaan doang. Harus ada data detail yang harus ditampilkan. Ya dan itu pasti kalau biasanya di kita kan ada aha momen yang kita nggak tahu gitu kan. Ini yang harus kita pertimbangkan di sisi pemasaran nih. Ya dari yang divisinya tersebut. Ya itu memang butuh ya kalau kita kaitkan level all leadership ya harus minimal beliaunya sudah di level visioner. Ya kalau masih builder sama playmaker egonya itu masih tinggi gitu. Ya kalau ada 5 level leadership itu minimal divisioner, jadi dia melihat ke depan, ini pengen pertumbuhan, ya nggak servant pun nggak apa-apa gitu kan, meskipun belum menelurkan banyak pemimpin gitu kan, tapi memang minimal pemimpin yang ada ini didengerin dulu juga gitu kan.
Nah terus ngapain ya kan kalau kita membangun unit bisnis unit kerja ya atau fungsional kerja tapi tidak dipakai pendapatnya, ya nggak dipakai datanya. Ya ini yang selalu kita sampaikan ya nggak usah rapat kerja sekalian, buat apa? Buang-buang duit ini, ya kan mending family gathering aja dah. Gitu ya. Iya, masalah Pak. Tadi antum sampaikan juga ya. Masih banyak yang tidak melakukan. Betul. Karena menganggap kita masih kecil. Betul. Bahkan mungkin ada yang menengah masih menganggap belum perlu. Betul. Nah, sebenarnya kapan sudah mulai perusahaannya membutuhkan ada rapat kerja? Karena dianggap tadi raker cuma buang uang. Ya. Buang uang, kemudian waktu juga. Betul. Sedangkan UKM ini misalkan dianggap harus cepat nih. Betul. Yang ideal itu dilakukan rapat kerja itu jika di setiap fungsional manajemennya, tadi yang 5 pilar minimal itu ada orang-orangnya yang bertanggung jawab. Nah itu dia. Sehingga ada yang dirapat kerjain gitu. Ada yang dirapatkan kan gitu ya. Karena tugasnya yang si para manajer ini atau middle management ini kan tadi membuat perencanaan salah satunya. Ya, rapat kerja kan isinya perencanaan, strategic plan and corporate strategic itu dari manajemennya, dari top manajemen, kemudian business strategic itu dari dari all manajemen ini boleh kasih ide gitu kan. Kemudian nanti ada fungsional strategic. Nah, ini kan letaknya jelas di divisi-divisinya, bukan pada top manajemen. Kan kalau corporate strategic dari top manajemen, meskipun boleh nggak kita ngomenin strategic corporate strategic ya boleh juga sih, kan belum ditusin gitu kan. Ya, tapi biasanya jarang ada komen di sini. Ya karena ini memang di sininya yang berusaha menerjemahkan yang strategik, yang bisnis strategiknya, kemudian fungsional strategiknya yang berusaha menerjemahkan corporate strategiknya. Ya contoh corporate strategiknya adalah misalkan dari sisi perspektif pemasaran misalkan memposisikan brand kita di 3 besar nasional, itu berarti kan corporate strategic. Ya, sudah di korporasinya itu memposisikan brandnya di 3 besar nasional. Ya jelas ya strateginya itu. Ya untuk tujuan tadi, kalau yang umum growth, pertumbuhan, profit, mendapatkan profit ya kan perusahaan ini, kemudian sustainability, keberlanjutan. Ya, tapi kalau Islam tambahkan ya muslim, pengusaha muslim, keberkahan ya. Yang 4 ini tujuan kita. Ya, seperti yang saya tulis di buku saya itu ya. Ada satu lagi yang tujuan harusnya kita ada keberkahan. Nah, itu strateginya adalah di tahun depan adalah memposisikan ya brand, contoh aja nih. Brand kita di 3 besar nasional. Nah, baru akan kita terjemahkan di bisnis strategik kan gitu. Bagaimana strategi bisnisnya? Nah kan gitu ya, ini baru melibatkan harusnya, ya kan? Pemimpin atau middle management atau manajemen yang lain gitu kan? Ya, lebih kaya. Kemudian apalagi terhadap fungsional strategiknya, dari sisi keuangan seperti apa, dari sisi pemasaran seperti apa, dari penjualan yang mendukung bisnis strategik dan corporate strategik tadi. Nah, itu sih. Jadi ya idealnya pada saat beliau ini sudah mempunyai fungsional kerja yang di situ ada PIC-nya atau manajernya minimal, ya mereka mengadakan rapat kerja. Harus dong. Ya. Nah. Karena ada resikonya kalau nggak mengadakan rapat kerja. Ada resikonya. Ya ini bisa lanjut ya, langsung resiko aja ya. Ya, karena resikonya nanti kalau tidak diadakan rapat kerja, itu manajemen akan cenderung reaktif. Nah, apa kerugian dari reaktif? Akan terjadi shifting gerakan yang sporadis yang lebih cenderung atau bisa menjauhkan dari tujuan mereka. Contohnya dalam pengembangan pasar. Ya, atau bahasa lainnya mengakuisisi pasar, ya, atau penetrasi pasar, ya itu kan dari sisi pemasaran yang berkaitan dengan penjualan. Kalau nggak ada planningnya di tahun itu bertumbuh berapa pasar yang akan diakuisisi dengan pertumbuhan tersebut, berapa wilayah yang akan dikuasai dan seterusnya lah ya, itu akan terlihat sporadis akan nantinya karena nggak ada panduannya. Ya, maka yang misalkan nggak ada perencanaan nih, sehingga melihat peluang misalkan kita profesional misalkan di Jawa. Anggap saja yang lebih mudah contoh di Jawa Timur. Ya
penjualan produknya, ya ini sebuah misalkan perusahaan manufaktur, hanya menjual produknya saat ini di Jawa Timur. Ya. Tiba-tiba nanti di bulan April atau Mei kenal sama seseorang yang tinggalnya di Kalimantan. Dia bilang, produkmu apa? Produk saya misalkan keripik kentang misalkan saja. Ya, seingat saya lah ya. Keripik kentang. Wah, bagus nih keripik kentang nih. Di Kalimantan kayaknya Belum banyak ada. permintaan. Dia belum ada. Oh iya tak, disikat ke sana. Peluang ya. Peluang nih. Nah, akan reaktif seperti itu. Hmm. Sehingga hanya mempertimbangkan hal-hal yang impulsif. Hmm. Karena nggak ada panduan. Ya. Tapi kalau sudah ada panduan, ya beliau ini akan mengingat, loh rapat kerja saya dulu bagaimana pertumbuhannya. Ada nggak rencana penetrasi pasar ke Kalimantan? Oh nggak ada. Wong Jawa Timur aja belum. Kemarin kita rencananya masih geser ke Jawa Tengah misalkan. Mentok-mentok Jawa Barat. Ini kan akan lebih risiko. Ya, karena apa? Karena pada saat kita udah mentundukkan pertumbuhan atau penetrasi pasar ke kota Jawa atau ke provinsi Jawa Tengah atau provinsi Jawa Barat, itu jalannya sudah kita prediksi di sana ada apa, bagaimana caranya menghilangkan rintangannya dan seterusnya. Ya. Nah, sedangkan kalau Kalimantan itu bahasanya kita pengennya ke arah barat, itu tiba-tiba belok ke arah selatan. Ya kan? Nah, tentu ada risiko-risiko yang belum kita perhitungkan. Ya. Nggak mungkin secepat itu. Ya, untuk bisa meramu kembali. Padahal tadi rencana kerja kita dibikin itu 3 bulan dengan komprehensif loh. Semuanya pada mikir gitu. Nah gimana caranya yang ini tiba-tiba seminggu langsung diputusin. Makanya kita kesana deh lah ya kan, ini kan akhirnya. Dan contoh lain banyak ya yang membuat kita reaktif sehingga apa, terjadi kerugian. Ya, terjadi pemborosan lah ya intinya. Nggak efektif dan nggak efisien. Terburu-buru dalam memutuskan. Ya kemudian datanya minim, tidak melibatkan banyak orang dan seterusnya dan seterusnya. Berarti mengatakan raker itu boros, pemborosan, justru sebaliknya Pak ya? Sebaliknya. Tidak raker, Lebih boros nanti. nantinya. Nah. Ya. Dan ada klien kita itu yang akhirnya reaktif tadi, sehingga ya tadi ada pengembangan ke sebuah wilayah nggak diperhitungkan, sehingga baru tahu bahwa return payback periodnya 2,5 tahun, sehingga lu kirain cuma lah kayak gitu-gitu. Ya kok belum kembali ya Pak? Gimana sih cara ngitungnya lah? Kenapa kamu nggak rencanakan? Ya minimal proyek itu kamu rencanakan. Ada nggak di rakernya? Belum ada. Ya nggak ada raker sih kan gitu kan. Nah ya ini harus dihitung adalah payback period. Kalau dari sisi keuangan ya return on investment nggak tahu semua. Hanya kenapa dulu ya karena pengen menambah pendapatan lo. Ada peluang. Ada peluang. Nah emang sebelumnya mau menambah berapa ya nggak tahu juga. Akhirnya pada saat tidak ada standarisasi mas. Apa-apa itu nggak bisa dinilai. Ini sudah bagus atau masih jelek. Kan sebelum kita nilai kan harus ada standarnya ya. Nah standar itu yang kita bangun atau bentuk atau buat di rapat kerja itu. Nanti kalau kita bilang kinerja perusahaan kita ini kurang bagus atau jelek itu yang seperti apa? Karena udah ada batasnya, standarnya ini. Kalau kita mencapai ini baik kan gitu ya. Kalau nggak mencapai jelek kan gitu. Nggak mencapai pun yang seberapa. Tapi kalau nggak ada standarnya nggak ada Pak. Kami nggak ada target kan. Ya udah nggak ada yang bisa dinilai. Ya jadi nggak bisa kita akhirnya menilai. Sehingga kebingungan sendiri kan. Ada aja yang akhirnya mengatakan ini jelek. Karena persepsinya nggak sama. Loh kok dihitung payback periodnya 2,5 tahun ya? Waduh saya nggak mau Pak sebenarnya. Loh kamu udah jalanin. Ya pemegang saham yang lain, apalagi sudah ada pemegang saham yang lain kan gitu ya. Atau bisa jadi ada manajemen yang akhirnya, loh ini kok ditambahin terus targetnya nih. Ya kerjaan saya kok tambahin terus. Yang dulunya banknya 100 tiba-tiba jadi 300 tanpa perhitungan. Ya hanya mikir omset doang, hanya mikir quantity yang satu sempit itu ya. Omset kaitannya cabang doang. Akhirnya manajemen operasionalnya kewalahan. Ya kan akhirnya sampai waduh saya nggak mau kerjakan kan. Akhirnya ada yang dikorbankan kan gitu ya. Karena nggak ada standarnya. Reaktif banget. Dianggapnya ya bisnisnya harus dinamis. Iya kan? Loh iya harus dinamis, sepakat. Tapi harus ada batasan dinamis itu. Nggak boleh terlalu melenceng ke kiri di luar pagar. Apa kan di luar pagar kita kalau bilang pagar ya. Ya
apalagi pagar syariah nih, nggak boleh kita. Nah, dinamis seperti apa gitu kan? Karena dinamis itu harus sebatas yang kita bisa toleransi. Ya, risk appetite namanya kan, selera risiko kita. Ya, mau makan nggak? Bingung. Ya, pada saat dia ada raker, kita sampaikan kalau kamu beli aset ini ROA-mu, return on investment, return on assetmu akan turun menjadi ya yang standar industrinya 30%. Saat sekarang beliau sudah bagus 25% ROA-nya, tiba-tiba beli aset, kita hitung ROA-nya jadi 12%. Dampaknya apa ya? Investor nggak suka. Ya ada sejarah kamu, ya dan seterusnya lah. Ini juga nilai tentang keuangan ya. Beban apalagi kalau beli asetnya dia dengan utang kan. Beban keuangannya jadi berat. Nah, tapi ini dinamis Pak. Ini mumpung ada peluang gini misalkan loh. Oke, tapi batasanmu berapa? Ya karena semua ada peluang itu tertempel risiko. Ya mau nggak makan dengan ROA ini menjadi 12%? Plus dampak-dampak yang lainnya yang belum kita ungkapkan gitu. Ini baru satu sudut pandang aja, satu nilai ukur saja, return on asset gitu kan. Jadi standarnya jauh banget, yang harusnya 30% dia sudah sampai 25%, jadinya dengan tambahan aset ini menjadi hanya 12% nantinya ROA-nya kan gitu ya. Nah ini mau nggak? Kalau mau ya mau makan risiko ini ya dimakan. Ya, tapi itulah ini kan bingung mutusinnya, nggak ada batasan, nggak ada range tadi, nggak ada antara ya yang kita bisa dinamis tadi. Dinamis seberapa? Nah ini akan membingungkan nanti sebenarnya yang timnya. Ya, kadang orang dan ownernya pun business owner ya yang biasa manusia itu sebenarnya moodnya dia juga naik turun. Lagi semangat ya cepet buka cabang, lagi pusingnya tiba-tiba melambat kan gitu ya. Bisa juga. Akhirnya ya kacau balau sih sebenarnya ini. Ya karena nggak ada panduan apa-apa yang bingung. Iya, dianya juga bingung sebenarnya. Iya kan? Dianya bingung, timnya tambah bingung. Loh yang nyetir tadi loh, yang kita dulu ya, berapa podcast yang berapa tahun bulan lalu itu. Ya yang nyetir aja bingung. Ini kemana sih anaknya? Ya nggak tahu Pak. Kayaknya kanan yang ada. Nah itu loh. Kalau nggak ada rencana, ya yang komprehensif, yang semampu kita lah ya. Ya semampu keilmuan kita, ya atas petunjuk Allah Taala, semampu resource yang kita punya, ya data yang kita punya, itu lebih baik. Ya insya Allah lebih baik daripada tanpa rencana sekali. Padahal ya contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat itu selalu merencanakan sesuatu itu apa-apa itu. Ya sebelum melakukan sesuatu itu. Nah kalau sekarang kita trennya malah bila katakan itu adalah tidak bermanfaat. Ya saya pernah menyampaikan karena seorang GM ya itu menyampaikan di klien kita. Kayak kalau planning nggak ada manfaat Pak, nggak terasa manfaatnya. Ya karena planningmu nggak tepat. Jadi nggak ada manfaatnya. Ya. Atau planningmu tepat tapi nggak dilakukan, ya nggak ada manfaatnya juga kan gitu ya. Nah itu dia. Yang pertama planningnya sudah nggak tepat, atau yang kedua implementasinya nggak tepat. Ya kan. Cuma dua itu sehingga akhirnya planningnya nggak manfaat. Nah sedang contoh suatu nasana kita dan para sahabat melakukan planning sehingga Allah mudahkan keberhasilan ya. Seperti yang perang Hondak ya, perang kalau kita contoh perang itu perang yang perang Badar ya, itu kan semua kita atas izin Allah Ta'ala dimenangkan. Yang ikhtiarnya adalah planning. Yang paling saya ingat adalah pada saat kita ingin berkemah itu ya waktu itu jauh dari mata air ya awalnya rencananya, sehingga kita lihat resource itu bukan wahyu, sehingga Rasulullah menyampaikan, saya lupa namanya, untuk membangun kemah di dekat mata air kan gitu ya. Ini salah satu ikhtiar. Saya bilang ya kalau tepat planningnya dengan petunjuk Allah Ta'ala dengan data historis dan data prediksi ya, dan semua kita dengarkan yang ahli-ahli sebagaimana mereka ahli, dan kita juga dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih ya, yang tenang lah ya, nggak usah tergesa-gesa dalam memutuskan ya, sehingga menimbang sesuai dengan koridornya ya. Kalau yang keuangan ya bicara keuangan gitu kan, kalau yang ahli pemasaran bicara pemasaran kan gitu ya. Kalau ada keuangan yang ngomongin pemasaran ya harus betul-betul dicermati ya kan, karena beliau nggak ahli sebenarnya, kenapa ngomen kan gitu kan. Ya harus kita cermati kalau saya sebagai yang melihat secara holistik gitu kan. Ya berarti kan harus mana yang harus kita pakai data yang lebih tepat kan gitu kan. Jadi semua pun boleh kan memberikan pendapatnya, tapi kan dilihat ke sehingga insya Allah akhirnya punya planning yang tepat, punya tadi action implementasi yang tepat, maka pencapaiannya itu
bisa mendekati atau bahkan tercapai atau bahkan bisa lebih. Nah. Ya itu sih. Urgensinya dan juga krusialnya apa ini fungsi dari raker. Tapi juga mungkin tadi ada gap Pak. Kemampuan, pengetahuan dari para pengusaha. Betul. Ini bagaimana nih Pak peran Zira Consulting untuk membantu para pengusaha muslim ini? Betul. Ya, kita punya model solusi ya sejak 2023. Oh, bukan 2023, 2019 ya sudah ada sih model solusi pendampingan rapat kerja. Ya memang kita akan berikan template-templatenya, kita berikan panduan tahapan-tahapannya ya dengan konsultan yang di bidangnya. Ya misalkan ini pilar keuangan ini ngapain nih? Ya kemudian yang di sisi strategik business owner-nya apa nih yang harus dilihat? Bagaimana cara menentukan angka-angka tadi yang menjadi patokan semua divisi tadi? Ya kan kayak gitu ya, itu juga akan kita dampingi. Jadi pada saat hari hanya pun kita akan dampingi gitu kan. Bagaimana kita mengefektifkan rapat kerja mereka, apalagi belum pernah kan, gimana sih rasanya? Karena kalau belum pernah akhirnya kan nggak ada frameworknya, ya rapatnya kemana-mana, ya, akhirnya nggak selesai gitu kan. Nah itu kita akan menjadi timekeepernya, kita akan juga menjadi yang wasitnya lah ya bahasa perannya kan, pada saat hari hanya nih. Tapi kalau perannya tadi kita yang membantu menyusunkannya, ya metodenya mentoring ya, nanti kita kasih template-nya, kita kasih panduannya tadi, kemudian kita dampingi mereka di hari H supaya tadi kita sebagai wasit, timekeeper dan segala macam, sehingga ada kalau yang di meeting sebut tidak efektif, tidak efisien ya kita ingatkan, ya kan ini udah nggak efektif, ini udah di luar jalur ya gitulah. Ya sehingga nanti insya Allah punya output yang lebih komprehensif dan lebih tajam ya, supaya nanti ya apa yang kita harapkan yang berupa angka ataupun yang berupa kualitas itu bisa kita kalau dijalankan ya dengan beliaunya secara konsisten, komitmen ya dan selalu dievaluasi ya untuk segera menyesuaikan ya kan bisa jadi targetnya tetap, strategic plan-nya tetap secara bisnis kalau corporate jarang dirubah ya, tapi secara bisnis strategik, secara fungsional strategik tetap. Ya tapi ternyata ada hal yang di sisi action plan yang harus dirubah misalkan gitu. Ya itu kan terus disesuaikan ya. Nah itu yang di tempatnya dinamisnya. Ya kan? Meskipun dibatasin gitu. Ya misalkan contoh lah. Target omsetnya nggak dirubah sih. Ya 100 miliar tetap. Tapi cara-caranya yang di dalam ini ya udah dirubah aja, jangan sampai kita mempertahankan sesuatu tadi yang nggak efektif. Sudah tahu 3 bulan meskipun belum 1 tahun, kayaknya efektif banget ini, terlalu besar effortnya, gitu kan misalkan lah, ya kan, ya nggak masalah, yaudah kita coba, yang lain gitu kan kita bisa A/B testing ya bebas lah, selama tujuannya jelas kan gitu kan, nggak reaktif, ada batas-batasnya itu kan, sehingga peluang apa yang kita harus ambil, selama itu masih berkaitan dengan objektif kita, ya tujuan kita tadi, ya nggak ada masalah. Ya gitu ya. Jadi itu sih peran kita biasanya dalam pendampingan rapat kerja ya. Yang model sosial ada transform mentoring, cuma ini ada eventnya gitu kan, rapat kerja. 6. Pak, mungkin saat ini para pengusaha muslim sedang ini ya ngejar target yang belum selesai nih 2025. Ya, kemudian disusul lagi dengan harus merencanakan ya, 2026. Mungkin ada yang pusing atau apa Pak? Mungkin ini sebagai closing statement Pak. Ya. Apa yang bisa memotivasi kita nih pengusaha muslim Pak supaya tetap semangat. Ya. Masya Allah barakallahu fikum. Ya jadi memang ini kuartal terakhir ya untuk kita bisa mengejar target kita, meskipun tidak hanya melulu tentang omset ya, tentang hal-hal lain. Kalau memang targetnya hanya omset ya memang ini insya Allah kesempatan kalau tahunnya masih ya itu akhir kuartal ya, akhir tahun lah yang harus kita memang fokus juga gitu kan, Tapi memang sebagaimana kita selalu sampaikan bahwa sebagai seorang strategik itu ya memang nggak boleh melulu memikirkan yang hari ini. Ya kalau hanya memikirkan hari ini berarti bisa jadi level kepemimpinannya ada di level builder sama playmaker saja. Nah karena kinerja jangka pendek doang, maka harus dinaikkan dong level pemimpinan kita di sisi visioner, servant bahkan agent of change gitu ya, yang lebih jauh, yang lebih holistik. Ya berarti harus diluangkan waktunya bagi para
manajemen nih, ya mulai dari middle management diluangkan waktunya untuk membuat strategic plan tadi, membuat action plan untuk tahun depan, gitu kan, sembari mengejar mengejar ketertinggalan kita di tahun ini gitu ya. Jadi gitu. Jadi memang harus diluangkan sih. Ya, di blok lah waktunya kapan yang kita harus membicarakan strategik. Jadi nggak bisa raker itu sprint ya, dia harus maraton, bertahap. Ya, one on one juga dengan top management gitu kan. Ya harus dibicarakan kan. Harus mulai ya kalau di strategy sudah ya seperti bahasanya corporate strategy kan sudah saya keluarkan pelan-pelan ya. Besok adalah ini kan di Zara Consulting seperti ini gitu kan. Bahkan sudah semua ya harusnya sudah berpikir seperti itu gitu kan. Karena ya kalau terlambat nanti akan mundur terus nanti pelaksanaannya gitu kan. Karena pelaksanaan itu yang ideal mentok gitu kan di kuartal 4 sampai Januari. Ya, Januari itu kelebihannya apa? Kalau di Januari semua data sudah data historikal ya, sudah terrekap semua gitu ya. Sudah bisa dibaca. Tapi kalau melaksanakan November kan Desembernya belum terjadi gitu kan. Bisa jadi ada lonjakan target omset misalkan bisa jadi kan. Tapi kalau kelemahannya ya tadi sudah masuk bulan, sudah pindah tahun kan gitu kelemahannya. Jadi ada keterlambatan implementasi. Ya, semua kan selalu ada plus minus ya. Yang mana yang mau selera kita gitu kan. Tapi tadi use case-nya best practice-nya adalah pelaksanaan kuartal 4 sampai maksimal 9 Januari. Kalau udah Februari itu udah terlambat ya. Sudah hampir kuartal 1 habis. Ya, itu juga akan semangat menurun karena di 1 bulan awal tidak jelas arahnya kemana. Nah, itu sih Mas. Baik, Masyaallah. Jazakallahu khair. Oh iya, atas waktu dan ilmunya semoga bermanfaat untuk para muslim. Untuk Zipreneurs bisa juga ini komentar di bawah ini bagaimana pengalamannya dalam raker dan sebagainya merencanakan planning 1 tahun biasanya. Bisa komentar di bawah dan juga jangan lupa untuk follow dan juga subscribe media sosial dari Zira Consulting untuk mendapatkan edukasi terkait manajemen perusahaan. Dan juga apabila membutuhkan ya layanan Zira Consulting seperti yang disampaikan, pendampingan raker dan juga mungkin in-house training dan sebagainya, bisa menghubungi admin dari Zira Consulting. Jazakumullah khair, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal, Transform, Accelerate, Zira Consulting.